Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan atas berkat yang berlimpah pada Pekan Pameran Ekonomi Kreatif 2024 dan atas berkatnya bagi seluruh umat khususnya Atambua dalam usaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka. Saya atas nama Uskup Atambua menutup seluruh kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif 2024 secara resmi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan berbunyinya gong, maka telah resmi ditutup segala rangkaian kegiatan Pekan Pameran Ekonomi Kreatif tahun 2024 dengan tema dalam semangat sinodalitas kita tingkatkan pemberdayaan ekonomi. Kita beri tepuk tangan yang paling dan sangat meriah. Baik. Dari tempat ini kami tidak melaporkan secara lengkap apa yang terjadi karena kita semua adalah saksi hidup dari pameran ekonomi kreatif Keuskupan Atambua tahun 2024 yang diusung dengan tema seperti yang tertera di hadapan kita di belakang saya. Dalam semangat sinodalitas kita tingkatkan pemberdayaan ekonomi. Dari tempat ini saya atas nama seluruh anggota panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Uskup Keuskupan Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR, Pater Vikjen Keuskupan Atambua yang mempercayakan kegiatan besar ini kepada panitia untuk melaksanakannya. Secara pribadi dan bersama dengan seluruh anggota panitia, saya menyaksikan bahwa pameran ekonomi kreatif yang dibuka pada tanggal 29 Juli tahun 2024 dan barusan kita tutup dalam perayaan Ekaristi hari ini tanggal 3 Agustus 2024. Saya nyatakan pameran ekonomi kreatif berjalan sukses. Walaupun dalam perjalanan selama sepekan ini ada hal-hal yang menyinggung sedikit, tetapi hanya sekali alam mengganggu pameran kita pada hari yang kedua. Stan Halilulik, Stan Kunero sempat diganggu oleh angin, tetap diatasi oleh penitia yang ada yang selalu sigap. Maka dari pada kesempatan ini secara khusus saya berterima kasih kepada seluruh anggota panitia teristimewa Romo Yudel bersama dengan rekan-rekan yang sudah menata kegiatan acara, pentas dan lomba sehingga arena pameran ini dari hari ke hari, dari malam ke malam semarak sampai dengan tadi malam. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman Romo Marli bersama dengan teman-teman di seksi keamanan. Puji Tuhan tahun ini keamanan kita berjalan lancar. Ada satu peristiwa tetapi itu terjadi di luar arena pameran ekonomi kreatif. Yakni ada 2 sepeda motor yang dinyatakan hilang. Lalu 3 dapur kontaknya rusak tetapi karena parkir di badan jalan. Semoga itu menjadi pengalaman untuk kita semua sehingga ketika kita mengikuti kegiatan besar seperti ini kita berjuang bersama untuk mengikuti apa yang disajikan oleh panitia. Yakin dan percaya bahwa semuanya akan berjalan lancar. Juga untuk seksi kebersihan, seksi konsumsi, seksi dekorasi, Romo Ino dan teman-teman dari Komsos yang sudah meliput seluruh acara ini, baik secara live sehingga disaksikan oleh sekian banyak orang, bukan hanya di Keuskupan Atambua, tetapi juga
para pencinta ekonomi kreatif banyak yang mengucapkan selamat untuk kegiatan besar ini. Kita juga bersyukur bahwa ketika kita melaksanakan pameran ekonomi kreatif tahun ini, Komisi PSE KWI menyelenggarakan pertemuan secara resmi bersama dengan rumpun PSE Regio Nusra yang bertempat di Emmaus. Catatan dari para ketua Komisi PSE bersama Romo Sekretaris Eksekutif Komisi PSE KWI Romo Eka, mereka sangat membanggakan kegiatan pameran ekonomi kreatif Keuskupan Atambua. Beberapa keuskupan akan mencoba mau melakukan hal seperti ini karena ini baru terjadi di Keuskupan Atambua. Maka kita perlu berbangga kepada Bapak Uskup kita yang perlahan-lahan menyadarkan kita supaya kita memaknai misi Keuskupan Atambua yang kedua, yakni kita berjuang untuk mengubah cara pikir, kita berjuang untuk mengubah pola tingkah laku ekonomi kita, sehingga masyarakat kita dari saat ke saat mereka boleh menangkap peluang-peluang ekonomi yang ada dan tidak hanya ditangkap oleh orang lain. Beberapa stand yang coba saya tanya pada tadi malam, puji Tuhan semua bergerak di pemasukan diperkirakan mulai dari 5 juta ke atas, bahkan ada yang dapat sampai dengan 30 juta. Maka kita berbangga, umat Allah kita semakin pandai untuk memamerkan sesuatu. Jadi kita memamerkan bukan yang kita inginkan, tetapi kita memamerkan pengunjung, keinginan pengunjung. Sehingga apa yang kita pamerkan boleh memenuhi kebutuhan para pengunjung. Juga dari tempat ini saya atas nama panitia memohonkan maaf dengan rendah hati. Karena setiap malam suara saya terdengar baik halus maupun kasar. Bahkan tadi sebelum misa mulai kasar lagi. Maka dari tempat ini saya mohon maaf kepada seluruh peserta pameran jika ada hal-hal tutur kata dan tingkah laku dari seluruh anggota panitia yang kurang berkenan di hati kita sekalian. Kita akan bertemu lagi di kesempatan dan event yang sama sesuai dengan rencana kerja Bapak Uskup tahun depan dan seterusnya. Ini saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk semua yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Tujuan terlaksananya Pekan Pameran Ekonomi Kreatif tahun 2024 ini untuk dapat memperluas akses pemasaran, memperluas relasi, memanfaatkan kearifan lokal, mengeksplorasi ide kreatif, dan meningkatkan promosi kreativitas masyarakat. Luar biasa. Iya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Pater Vikjen Keuskupan Atambua sekaligus menutup dengan resmi seluruh rangkaian kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif Tingkat Keuskupan Atambua tahun 2024. Untuk itu, kepada yang terhormat Pater Vikjen Keuskupan Atambua, kami persilahkan. Ada yang kembali dengan bangga, ada yang mungkin kembali dengan sedikit kecewa. Tetapi yang jelas seperti tadi sudah disampaikan oleh MC, kita mengadakan pameran ini pertama-tama untuk menampilkan potensi kemampuan kita yang ada di tempat masing-masing, komunitas-komunitas biara, sekolah-sekolah, ditampilkan semua kepada mereka yang datang berkunjung ke stand kita, memperkenalkan. Juga proses edukasi, kita juga belajar dari orang lain. Ketika kita melihat apa yang terjadi, kita bisa belajar
untuk kita bawa pulang sebagai ilmu dari kita untuk kita kembangkan di tempat kita masing-masing. Seperti tadi juga disampaikan, memperluas jaringan. Kalau dulu akar hanya untuk tempat sekitarnya, dengan pameran ini sudah ada nomor kontak, tinggal waktu pesan dari akar dari Malaka bisa sampai ke Atapubu dan lain sebagainya. Memperluas jaringan. Itu maksud dan tujuan. Berhasil atau tidak, Anda sudah tampil, Anda sudah menyatakan Anda mampu berbuat sesuatu untuk menjadi lebih baik. Untuk itu pada kesempatan penutupan ini, Bapak Uskup yang sedang ada di Jakarta tadi pagi juga memberikan SMS kepada saya untuk atas nama Bapak Uskup kami menyampaikan limpah terima kasih. Pertama kepada pemerintah, ketiga kabupaten yang sudah mendukung kegiatan ini. Terima kasih kepada semua peserta pameran dari paroki-paroki yang hadir. Ada yang tidak hadir, ya itu Bapak Uskup akan memberikan catatan-catatan setelah ini. Juga perlombaan dan hiburan-hiburan yang dibawakan oleh anak-anak kita dari TK sampai pada SMA dan SMA. Luar biasa. Juga OMK menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para pastor paroki, pimpinan komunitas biara, frater novis, juga frater tor, semua yang sudah turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak Bapak Uskup sampaikan. Kepada panitia Romo Hiro dan teman-teman, kita tepuk tangan untuk panitia. Luar biasa panitia menyelenggarakan pameran tahun ini dengan stand yang posisinya berubah sehingga semua bisa terjangkau. Luar biasa, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Panitia telah bekerja keras untuk mensukseskan pekan pameran ini. Menyampaikan juga terima kasih kepada Polsek Kalilulik, Bapak Polres, dan semua yang telah terlibat untuk mengamankan pekan pameran ini. Saya Romo Valentunan. Kami dari Asrama SMA Biar Terlena mengucapkan terima kasih kepada Pak Mikael. Gereja lokal Keuskupan Atambua sejak berdirinya keuskupan ini, dari para uskup ke uskup yang lain, mereka menyadari kemiskinan yang sangat menguasai, membelenggu hidup umat Keuskupan Atambua. Oleh karena itu dari uskup ke uskup selalu memperhatikan bagaimana memperbaiki kehidupan umat di diocese ini dengan berbagai cara. Sampai pada saat ini Monsignor Domi juga menegakkan hal lebih jelas dan terang bagi kita sekalian. Tetapi bagaimana pencapaiannya? Begitu sulit untuk meraih bagaimana umat Keuskupan Atambua bisa bebas dari kemiskinan. Suatu perjuangan yang panjang. Dan kita mau tanya tantangan itu ada di mana? Masalahnya ada di mana? Masalahnya kita bertanya pada diri kita sendiri. Tantangan dalam diri sendiri merupakan tantangan yang paling berat untuk mendorong kita merubah hidup kita dari miskin menjadi sejahtera. Pameran ekonomi kreatif yang kita jalankan dan kita akhiri pada hari ini bertemakan dalam semangat sinodalitas, kita tingkatkan pemberdayaan ekonomi. Satu tema yang sungguh mendalam yang telah dipilih oleh panitia untuk kita sekalian. Dan saya rasa tema ini, tema meningkatkan pemberdayaan itu
adalah satu tema yang penting karena menyentuh harkat dari manusia itu sendiri. Memberdayakan orang itu menghargai harkat manusia. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak menghiraukan usaha pemberdayaan adalah usaha yang sebenarnya memperkosa manusia itu sendiri. Oleh karena itu segala tindakan yang memperkosa martabat manusia dengan bantuan-bantuan yang membuat manusia tidak berdaya, kita lawan itu dengan meningkatkan pemberdayaan hidup umat kita. Dengan segala cara kita berusaha agar umat kita semakin berdaya. Dan untuk memberdayakan umat seperti ini itu suatu perjuangan dan pergulatan yang panjang. Oleh karena itu kematian Yohanes karena berjuang itu adalah spiritualitas salib. Spiritualitas salib yang harus ada dalam diri setiap umat Keuskupan Atambua dalam usaha untuk meningkatkan hidupnya menjadi lebih baik. Spiritual salib itu harus ada. Karena berjuang untuk melawan diri sendiri itu adalah satu perjuangan untuk memikul salib. Nah, kita mau bebaskan diri dari kemiskinan dan masuk dalam diri sendiri. Hayati iman kita sebagai orang beriman. Spiritual salib kita hayati sungguh-sungguh. Sehingga perjuangan kita untuk menjadi manusia yang semakin berdaya bisa tampak keluar dan bisa membanggakan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dengan usaha-usaha seperti ini kita mau bersama Bapak Uskup yang punya mimpi yang besar, umat semakin cerdas dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Di sini kita perlu berjuang bersama untuk mencapai apa yang kita cita-citakan bersama.